inti unique selling point-nya pakai sepatu ini udah Nggak 5 pegel. hari kagak pegel. Jadi itu Enak, pokoknya nyaman. kena pain point-nya orang ya. Oh, berarti gue mesti beli sepatu mahalan dikit nih ya supaya kaki gue nggak sakit. Ternyata kaki gue sakit selama ini karena beli sepatu di Shopee yang murah-murah ya. Yang kali kalau beli sepatu yang murah-murah, kaki gue sakit udah jompo nih badan gue ya. Beli sepatu yang mahalan dikit ya. Nih, pakai Mama Sol aja ya bagus. Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Gimana caranya mengkomunikasikan sehingga bisa jual di harga segitu? Kan yang jualan tadi udah banyak kan? Yang jualan maksudnya yang berusaha niru kan udah banyak, ya kan? Tapi cara komunikasi gimana sehingga orang percaya, oh ini yang asli, kalau enggak, ini tuh worth it dibeli dengan harga segini. Sebenarnya kalau dari marketing campaign-nya, unique selling point-nya apa sih yang dijual? Ya. Apa ya? Nih kalau kita lihat ya. Belajar juga nih. Betul, lu kasih pertanyaan sesuai sama dia. Ya kan? Nih kalau yang dari ini kita lihat ke tokonya ya. Udah screen record. Nih ya, kita lihat tokonya nih. Nih, lihat dari videonya nih. Videonya nggak ada ngomongan apa-apa, cuma orang lagi jalan-jalan doang. Udah Mama Sol ini mah branding banget, nggak ada USP-nya. Tapi kan kita banyak banget kan konten yang kita iklankan banyak. Oh, dari konten diiklanin. Coba dong lihat konten iklanmu yang paling winning kayak gimana? Yang di Instagram ya? Enggak sih, enggak ada di Instagram nih ya. Coba aku TikTok ya. Oh, di TikTok. Cuman sering kali itu kita di video-video konten itu kita ngomonginnya hal yang sama, kita berulang-ulang terus. Nah, ini konten pernah winning banget. Yang Jaga pameran pakai Sienna Wedges yang warna white. Dan semua tamu yang datang benar-benar ngeliatin ini sepatu dan semuanya pada pengen. Emang nyaman banget sih, aku seharian pakai ini. Udah 5 hari berturut-turut. Gak pegal sama sekali guys. Kalian kalau yang belum punya Sienna, menurut aku kalian mesti deh. ini bukan di Mama Solnya tapi di akunmu ya. Di Mama Solnya juga ada di upload. Cuman mungkin udah ke bawah-bawah ya. Iya. Kalau yang akun Mama Sol kan silih berganti terus. Kalau flat itu gue merasa pilihannya. Cuman konten ini pernah winning banget. Kalau yang sekarang memang lagi yang banyak diangkat kontennya KOL. Oh, jadi inti unique selling point-nya pakai sepatu ini udah 5 hari kagak pegel. Jadi itu enak, kena pain point-nya orang ya. Oh, berarti gue mesti beli sepatu mahalan dikit nih ya supaya kaki gue nggak sakit. Ternyata kaki gue sakit selama ini karena beli sepatu di Shopee yang murah-murah ya. Yang kali kalau beli sepatu yang murah-murah, kaki gue sakit udah jompo nih badan gue ya. Beli sepatu yang mahalan dikit ya. Nih, pakai Mama Sol aja ya, bagus sih USP-nya. Iya. Terus ada lagi konten yang lagi lari-lari. Itu juga pernah winning banget. Tapi kalau yang winning itu mesti pakai mukamu nggak sih? Enggak. Konten lari-lari itu bukan aku. Bukan. Itu dari awal ya. Yang dari awal mau kita bangun ya. Menurutku ini agak lebih susah. Cuman bisa bangunnya brand, bukan bangun personal branding. Gitu. Tentu kalau teman-teman itu bangun personal branding pasti biayanya lebih murah. Karena kan personal branding kan gampang kita langsung buat konten sendiri kan. Kalau kita bangunnya brandingnya brand pasti lebih mahal. Karena kita harus pakai orang lain kan. Gitu. Cuman aku percaya brand yang bagus ya brand yang ownernya nggak usah kelihatan. Gitu. Seharusnya ini aku pakai topeng loh, nggak boleh loh. Topeng. Biar nggak kelihatan. Khusus ini dia baru pertama kali muncul loh. Oh, pertama kali muncul? Dia. Ini ya? Iya. Oh, iya. Nanti mukanya disensor terus suaranya dikasih kayak robot gitu.
Iya, jualan jualan bakso pakai ini, pakai boraks ya. Betul. Iya, tapi kalau saya lihat di Shopee-nya sebenarnya biasa aja sih. Berarti orang udah kesini tuh udah pengen beli ya, intentionnya. Ya. Udah bukan kayak first point-nya di Shopee lagi. Benar nggak sih kalau kayak gitu? Berarti lu di Shopee sebenarnya lebih kayak buat orang Ada yang aja udah gitu. pernah ngeklik dimunculin terus aja di retargeting ya berarti ya. Betul. Atau kena di GMV Max-nya karena dia udah pernah ngeklik ya dia akan dimunculin terus sama Shopee. Berarti kalau dibilang lu nge-push-nya di Shopee ini nggak works gitu karena lu harus bangun dari branding di luar Shopee-nya dulu nih. Iya. Iya. Jadi itu bukan buang-buang ternyata ya, Meta Ads ya. Works ya. Soalnya kalau lihat dari Shopee kan konten winningnya ya ini ya mungkin ini bisa juga jadi masukan ya gue nggak tahu ya. Kalau orang yang touch point-nya pertama kali di Shopee, aku cuma lihat dari halaman 1 sampai halaman 9 nih. Mama Sol, wages nomor 1 di Indonesia, that's it. Tapi nggak ada penjelasan. Kalau di sini ini kan yang produknya paling banyak ya. Nggak ada tulisan sepatunya nyaman lah, nggak ada tulisan pakai ini 5 hari nggak capek. Cuma dia lokal brand, handmade. Ya ini ada sih di sini super comfort ya. Iya, orang beli kayak karena udah tahu ya. Orang beli kan udah tahu. Tapi kalau misalnya tahu pertama kali dari Shopee, mungkin harus ada edukasi yang lebih di Shopee-nya kah? Nggak tahu ini pertanyaan ya. Kan brand kalian udah works ya. Ya maksudnya kalau udah works itu juga gue bilangnya kenapa harus diganti winning formulanya juga sih ya gitu. Cuma ini jadi pertanyaan orang taunya kalau dari Shopee itu dari mana? Apa mungkin dari video affiliate yang di Shopee? Affiliate kita lagi nggak terlalu nih. Lagi nggak terlalu ya? Lagi nggak Apa terlalu. karena afiliator untuk barang segini itu nggak terlalu works? Mungkin bisa jadi. Mungkin bisa jadi. Karena mereka juga nggak biasa jualan barang mahal. Betul. Betul. Ya, dan sebenarnya yang aku bilang tadi nggak semua yang kita lakukan bisa work sama orang lain, yang nggak semua orang lain yang works itu bisa kita lakukan juga gitu. Jadi memang kita tuh harus tahu kita nih di mana, fokuskan di mana, ya tingkatkan di situ. Tapi sepatu 500 tuh murah apa mahal sih? Kalau orang Jakarta tuh kayaknya murah ya. Oke sih. Kalau Sepatu cewek ya, gue nggak tahu mesti dari cewek ya. Kalau sepatu cowok sih 600 sih biasa aja sih. Ya, iya sejutaan biasa Nah, itu aja. mungkin. Iya, jadi menurut kalau emang ada kualitas ya Nah, pertanyaannya kalau wajar gitu, aja. apakah Mama Soli terlalu murah? Bisa jadi. Nah, sekarang gini, ini posisinya tergantung apakah ini dianggap sebagai sepatu untuk kesehatan. Jadi kalau misalnya udah positioningnya untuk kesehatan, orang kan berani bayar lebih mahal lagi. Iya. Kalau sampai brandingnya mungkin kalau kesehatan sekarang kan kita lihat kayak Birkenstock lah, kayak Birkenstock lah ya, My Fit My Fit lah ya, 1 Fit jutaan Flop buat mereka juga dibayar. ya why not gitu, ya kan? Oke, berarti boleh naik lagi nggak nih? Boleh, boleh, Boleh ya? boleh. Asis yang botak ya? Di tes aja satu produk ya, cuma POV-nya untuk kesehatan. Ya, kamu bikin tuh sepatu yang orang pakai nggak sakit kan? Tapi selama ini kan udah begini kayak gitu, dipakai nggak sakit kan? Ya. Kalau Birkenstock kan ada ininya kan, ada gutternya kan. Nah, ini teknologinya saya nggak tahu nih gimana cara dia bisa bikin nggak sakitnya kayak gimana. Ya. Nah, karena aku lihat ya tren untuk recovery sandals, recovery shoes atau insole ini di Indonesia lagi naik banget. Dan belum banyak pemainnya di sini. Ya menurutku sih, karena kita kalau mau cari, ya gue kan pakai Birkenstock, tapi kalau gue mau cari insole atau apa yang recovery, gue pernah pakai Dr. Kong, gue pernah pakai MyFit, ya menurut gue pemainnya nggak banyak aja. Dan mereka bisa jual di harga segitu. Tapi itu very segmented banget sih. It's justru enak itu niche market yang nggak ada lawannya, yang lebih enak lagi itu sekarang. Dan sebenarnya yang kayak plantar fasciitis ini banyak banget orang. Iya. Iya. Jadi makanya gue jadi pakai sepatunya gue nggak terlalu tinggi tapi nyaman.
Nah, Karena aku pernah sakit dan itu gak nyaman. Nah ini lantar fasilitas. iya, iya. Coba ahli sepatu, coba Ya, di Explore. buat ya. jadi Oh. sebenarnya pengen pakai sepatu yang keren tapi nyaman di kaki dan gak bikin kaki sakit sebenarnya. Karena yang gue lihat tuh sepatu-sepatu kesehatan kayak gitu secara model kurang. Nah, jelek. Secara Tapi nggak ada model pilihan. tapi nggak ada pilihan. Nggak Jadi pilihan. yang jelek nggak apa-apa, yang penting gue yang pakai gitu kan. Iya. Nah sebenarnya pengen gitu, pengen sepatu yang keren tapi tuh nyaman dipakai dan gak bikin sakit. Yes. Siap. Ya. Jadi itu Dapat orderan, thank you ya. Om, dapat orderan langsung. custom juga nggak apa-apa, bisa. Custom bisa, terima custom. Ya, oke. Thank you banget nih buat kesempatannya ngobrol-ngobrol, tapi ilmunya banyak banget nih dari Om kalau ini. Apalagi yang off the record banyak nih, ya. Off the record. Ya. Jadi kalau kalian mau nanti gabung ke Botakers berikutnya. Oke, bye-bye. Bye. Bantu channel ini sehingga menjadi bermanfaat buat teman-teman seller lainnya. Yuk, tinggal klik like atau share. Kita tunggu ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat menonton kembali.